Juma benar-benar dibuat tidak berkutik, bahkan Juma malu dengan ucapannya sendiri ketika dia mengotak-atik ayat-ayat Alkitab. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat perdebatan yang seru ini, dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan buat saudara, dukung pemuda ini dengan like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat videonya, setelahnya kita komentar di kolom komentar. Cuma satu, Tuhannya Daud cuma satu, Tuhannya Yesus cuma satu, Tuhannya Kristen tiga dong. Kalian itu umat poligami Tuhan. Adalah lebih baik poligami istri daripada Tuhan yang dipoligami. Sadar nggak kalian itu? Sadar nggak? Kalau nggak sadar, coba nanti ke apotik beli Bodrex. Mudah-mudahan Anda bisa sembuh. Demikian. Oke, kita gaspol lagi. Kita bungkam si Suma ini. Suma mengatakan tadi, Islam datang kepada Nabi Muhammad untuk membimbing manusia, bla bla bla, dan bla bla bla. Nggak urus. Nggak urus. Itu imanmu. Itu nabimu. Emangnya gue pikirin. Itu imanmu dan nabimu. Kita hanya bisa menghargai. Tapi kita tidak boleh juga dipaksakan untuk mempercayai apalagi mengimani. Nggak ada, tidak boleh. Kenapa? Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tidak pernah dibahas satu kali pun, satu kata pun nubuatan yang bernama Ahmad. Tidak ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena nubuatan yang bernama Ahmad hanya di dalam Taurat dan Injil Isa. Bukan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi tidak ada tentang Nabi Muhammad dan Islam. Itu urusanmu semua. Gitu. Saya tidak pernah mau mengurusi tentang imanmu, tentang nabimu. Emang gue pikirin itu ranah Anda, tapi juga Anda tidak boleh memaksakan terhadap kekristenan. Ada hukum, ada ranah. Dan juga jangan menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu. Dari tadi Anda menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu, memotong-motong ayat. Yusuf yang bertemu kepada Pilatus, Anda gantikan kepada Maria. Sudah jelas-jelas di bawah kan ayatnya. Anda masih asumsi dengan asumsi Anda. Jangan bawa ranah imammu tentang Muhammad ke arah kekristenan untuk bisa Kristen. No, Kristen hanya bisa menghormati. Oke, itu ranah imanmu, kami hormati, tapi kami tidak percayai. Begitu juga dengan Anda umat Islam, itu ranah Anda kekristenan. Kami hormati, tapi kami tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Seharusnya begitu, bukan memaksakan. Ya, sekali lagi juga, yang kedua, tidak pernah ditampilkan atau ayat dari Al-Quran yang merupakan firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Ada ketika suami ingin menikah lagi, dia meminta izin kepada suami. Tidak ada ayat satupun yang Anda bisa tampilkan dari tadi. Anda hanya bisa nyerocos terus sehingga penonton daripada orang-orang Kristen pada minum bodrek. Akibat kamu yang nyerocos tapi tanpa bisa menunjukkan ayat satupun di dalam Al-Quran. Pada minum bodrek orang-orang Kristen. Karena cuma Anda bisa nyerocos tanpa bisa menunjukkan ayat satupun. Legitimasi tentang surah-surah Paulus di dalam ayat Alkitab. Pada zaman rasul-rasul pada masih hidup semua. Surat-surat daripada Rasul Paulus itu yang dipakai oleh para rasul lainnya. Termasuk di situ ada Rasul Yohanes. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Kerasulan Rasul Paulus itu juga diakui oleh Rasul Petrus. Bunyinya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus bertemu dengan para rasul pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka menerima Rasul Paulus. Apa sangkut pautnya dengan apa hak Anda? Di dalam kekristenan, dalam Alkitab. Rasul Paulus diterima oleh para rasul dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak dapat diganggu gugat. Terus ya, sebalik lagi. Yang dari tadi kita mintakan, bawakan ayat Al-Quran ketika suami ingin menikah lagi, harus minta izin dari istri secara konseksual. Bawakan. Anda tidak menjawab secara konseksual, tetapi tentang akhlak dari suami terhadap istrinya ketika dalam rumah tangga. Malah dari hadis. Saya minta dari firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Terus juga, Anda juga tidak pernah menjawab mana dalil dalam Al-Quran Nabi Isa itu menikah. Anda tidak menjawab sama sekali. Mana dalilnya, mana dalilnya. Udah lebih dari 1 jam Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya. Juga tadi saya juga minta, bawakan dalilnya mahar. Ketika Nabi Muhammad Anda menikahi Siti Khadijah, maharnya apa? Syaratnya bagaimana? Di dalam Al-Quran Anda. Itu firman Allah. Bawakan juga ayatnya ketika Nabi Muhammad Anda menikah. Syarat-syarat di dalam Al-Quran ketika menikahi Saudah.
Bawakan ayatnya di dalam kitab Al-Quran Anda. Anda juga tidak bisa menemukan ayat di dalam Al-Quran Anda. Anda hanya bisa nyerocos tanpa dalil, tanpa data. Yohanes 19 ayat 28 dengan jelas tadi sudah dibacakan oleh host Yusuf yang meminta kepada Pilatus, bukan Maria, artinya Anda telah berdusta. Kias 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Anda berbicara tanpa konteks ayat-ayat Alkitab. Saya menampilkan data dari ayat Alkitab. Yohanes 19 ayat 28 bahwa Yusuflah yang meminta kepada Pontius Pilatus, bukan Maria. Terus, nah bagaimana bisa memenuhi bumi kalau bukan poligami? Zaman dahulu anak-anak para raja dan semua orang itu aja sudah banyak. Kita nggak usah bilang 10 atau 3 atau 11 ya. Satu orang 3 anak saja sudah memenuhi bumi. Sudah memenuhi bumi. Kalau dari zaman dahulu tanpa harus berpoligami. Kalau di dalam kekristenan, poligami di dalam keislaman urusanmu. Emang gue pikirin, lu mau poligami mau urusanmu, mau punya istri 3, 4, 5, mau 11 EGP, emang gue pikirin. Tetapi jangan poligami yang ada di dalam iman Anda paksakan ke dalam kekristenan untuk menyetujui. Jangan, apalagi untuk melakukannya seperti dalam ranah iman Anda. Itu iman Anda. Silakan poligami, tapi jangan memaksa Kristen untuk membenarkan poligami di dalam keislaman menurut ranah Kristen. Nggak bisa. Kristen hanya bisa menghormati, itu ranahmu, silakan Anda mau poligami. Terus yang tadi berkata, lihatlah itu adalah ajaran Kristen yang tentang zina, termasuk dari Amsal, bla 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 bla. Anda telah memframing, Anda telah melanggar undang-undang, Anda telah menafsirkan kitab orang lain dengan sembarangan. Bagaimana kalau Al-Qur'anmu saya tafsirkan dengan seenak udah saya? Bagaimana kalau perasaanmu kalau Al-Qur'anmu saya tafsirkan dengan seenak udel saya? Di Amsal dengan jelas mengatakan, Amsal 7 ayat 1 dengan jelas mengatakan, hai anak-anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya, ditulis ya. Nah, ayat di bawahnya dengan jelas dikatakan, tunggu bentar. Dengan ini tunggu. Dengan jelas mengatakan, hai anak-anak, dengarkan, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Jadi perempuan itu yang suka berzina dituliskan di ayat bawahnya, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu ke jalannya perempuan itu, karena banyak orang yang akan gugur ditewaskan. Itu dengan jelas sangat dikatakan. Jadi bukan diizinkan, hai suami, marilah suamiku sedang bertugas. Itu kan Anda telah memframing, Anda telah berdusta. Padahal ayat di bawahnya dengan jelas, jangan pergi ke jalan perempuan itu. Itu jelas sudah larangan. Sudah jelas-jelas larangan. Dan di Wahyu 22 ayat 15 sampai 16 ditulis kata, tapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir dan orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian. Jadi tukang-tukang sundal, orang-orang yang suka zina, itu tinggal di luar. Tidak boleh berzina di dalam kekristenan. Tidak seperti yang Anda fitnahkan terhadap kekristenan. Jangan suka fitnah cuma. Bagaimana kalau perasaan Anda ketika saya mengatakan di dalam Islam diajarkan untuk berzina? Bagaimana perasaanmu? Cuma Anda juga pasti tidak akan suka. Hargai orang. Anda ustaz, Anda tokoh, tapi Anda tidak bisa menghargai perasaan orang. Anda mengkutak-katik mengartikan ayat Alkitab dengan seenak udelmu. Bagaimana perasaanmu sebagai seorang tokoh ketika ada orang Kristen mengatakan hal yang sama berbalik? Boleh berzina di dalam Islam. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan umat Islam? Pasti yang ada dilaporkan. Ya. Jadi penonton semua perhatikan, para penonton Kristen di sini dari tadi sudah pada minum bodrek karena congormu, ocehanmu. Karena tidak ada satu ayat pun yang diminta kamu bisa bawakan. Hanya ngoceh tanpa dalil. Mana ayat izin dari istri ketika sebentar, Jonathan, Anda duduk diam, giliran Anda nanti akan diberi bicara. Anda seorang pengacara, intelektual, Anda duduk diam. Terima kasih Bapak Yonatan. Ada waktunya nanti Bapak Yonatan sampai puas untuk menyatakan isi hatinya. Terima kasih. Ya, Anda tidak ada bawakan ayat satupun ketika suami ingin menikah lagi. Harus minta izin dari suami harus minta izin kepada istri ketika ingin poligami di dalam ayat Al-Quran. Anda tidak pernah bawakan. Begitu juga tentang mahar. Ketika Anda menikahi Siti Khadijah, ketika menikahi Saudah, Anda juga tidak bisa membawakan ayatnya dalam Al-Quran Nabi Isa Al-Masih mau menikah.
Jangan kebanyakan nyerocos tanpa dalil ayat Al-Quran. Yang menonton itu sudah pada minum bodrek. Untuk Alif, kalau Anda masih mendengar Alif, ya LGBT di dalam kekristenan di Roma 1 ayat 27. Ya, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam dirinya balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi jelas ya, di Roma 1 ayat 27, laki-laki dengan laki-laki itu sesat. Di dalam kekristenan LGBT itu sesat. Kalau ada yang melakukannya, apakah agamanya yang harus disalahkan? Coba para penonton, Anda ketik LGBT Muslim di Arab. Anda ketik LGBT Muslim menikah. Apakah di dalam keislaman, ranah Islam, tidak ada LGBT dari pihak Islam itu menikah? Apakah ketika ada dari pihak Islam LGBT itu lalu disalahkan agamanya? Jangan ketika ada jemaat yang melanggar lalu agamanya yang disalahkan. Alif juga bermain framing. Di dalam kekristenan itu sesat. Laki-laki dengan laki-laki. Begitu juga ketika perjanjian lama. Di kejadian 19 ayat 1 sampai 7, ketika malaikat datang kepada Lot. Ya. Lalu orang-orang pada mengetuk, malaikat itu berwujud seperti laki-laki. Kejadian 19 ayat 5 dituliskan, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. LGBT terjadi di Sodom dan Gomora. Kota itu dihancurkan oleh Tuhan. Jadi tidak benar LGBT itu diperbolehkan di dalam kekristenan. Ya, jadi tolong setiap ucapan hargai perasaan orang, jangan suka menafsirkan Alkitab dengan seenak udelnya. Dan tentang Maria yang tadi sudah terbantahkan dengan ayat Yusuf dari Yusuf itu yang meminta kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan Yesus. Oke, silakan Mosa, mungkin sister silakan. Ya, saya tambahkan sedikit. Bentar Nandar, ini giliranku. Kau tenang. Ya, saya menjawab aja yang tadi Pak Suma asumsikan atau framing tentang ayat Alkitab. Tadi Pak Suma jelas mengatakan mana itu kata Bapa bahwa dia akan merubah Taurat, jangan kata Yesus, jangan kata Paulus. Oke, saya akan kasih ayatnya, Yeremia 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Bentar saya buka Alkitab dulu ya, karena Alkitab memang ayat-ayatnya saya hafal. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34, bunyinya begini. Ini kata Bapa, Yahweh yang berbicara. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ingat ya, akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Jelas ya? Itu sangat jelas ayatnya, tidak usah ditafsir-tafsir segala-segala. Udah sangat jelas. Nah, dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Perjanjian baru, apakah perjanjian baru itu? Yesus katakan dengan jelas, hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama seperti itu yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu juga yang dikatakan Paulus di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 3. Bentar saya buka ayat Alkitab. 2 Korintus 3 ayat ke-3. Bentar. Bunyinya begini. Ini kata Paulus ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan di situ sangat jelas, kasihilah sesamamu manusia. Jika engkau berpoligami, jika engkau berzinah atau berselingkuh, apakah itu engkau mengasihi istrimu? Kan tidak. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan lagi dengan tegas mengulanginya, jika engkau mau apa yang orang lakukan kepadamu itu baik, perlakukanlah dulu baik kepada mereka. Jadi kalau engkau tidak ingin istrimu berselingkuh, engkau tidak mau istrimu berzina, engkau yang dulu harus melakukan hal itu.
Di dalam Efesus 5, kita kembali ke mahar. Kalau misalnya Bang Suma mengatakan syarat-syarat tadi, kalau saya tangkap mahar si perangkat emas-emas itu memang ada dalam Alkitab. Dalam Kejadian 22 ayat 17, dalam Kejadian 30 ayat 20, dalam Kejadian 34 ayat 12. Itu sudah sangat jelas. Yakub dia mau mengawini istrinya, dia dengan mertuanya si Laban 7 tahun baru bisa memberikan mahar. Daud. Nah, kalau soal mahar itu ada dalam Alkitab. Tetapi itu bukan ketetapan syarat yang diberikan oleh Tuhan, itu ketetapan yang dibuat oleh manusia. Kalau misalkan syarat mahar, syarat-syarat pernikahan yang Tuhan mau dan yang berkenan di mata Tuhan, itu ada di Efesus 5 ayat 25. Apakah syarat-syarat pernikahan itu? Seorang istri dia harus menuruti mentaati suaminya sama seperti dia mentaati Kristus. Dan seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi Kristus. Itu adalah mahar yang berkenan di mata Tuhan. Jadi sudah sangat jelas bahwa di dalam kekristenan perceraian dilarang, poligami dilarang. Kita tadi sudah sangat jelas Tuhan membenci perceraian. Jadi tidak usah lagi Pak Suma Anda mau mencoba muter-muter di situ biar terlihat gagah di depan dayang-dayang Anda. Ayat-ayat yang kami kasih sudah jelas. Anda hanya melakukan framing. Anda mengatakan bahwa itu Maria menikahi Yesus. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Simon orang Farisi itu, kenapa engkau tidak mencium aku? Sedangkan dia ini datangnya mencium kakiku. Apakah Yesus meminta untuk menikahi Simon waktu itu juga? Lalu Maria yang hanya mencium kaki ada bilang menikah. Bagaimana dengan Yudas yang mencium pipi Yesus lebih mesra? Anda nggak bilang sekalian Yesus LGBT dengan Yudas. Jadi tolong nalarnya dipakai. Dan tadi saya sudah baca dari ayat pertama sudah sangat jelas. Si orang Farisi ini, Simon ini, dia yang mengundang Yesus. Lalu ketika Maria ini masuk, lalu dia mencium kaki Yesus, orang Farisi ini dia tidak mempedulikan apa yang Maria lakukan cium kaki. Cuma dia pusing, dia membiarkan Yesus membiarkan si orang pezina ini, pendosa ini. Dia yang orang Farisi yang melakukan itu aja, dia nggak ada bilang Yesus menikah loh. Masa Anda yang orang Indonesia mempelajari dari Arab bukan dari Yahudi, tapi Anda mengatakan Yesus menikah, kan tak masuk akal. Kalau memang Yesus menikah, buktikan saja anaknya siapa. Siapa yang ngaku anaknya Yesus? Nanti Nandar lari anaknya Yustus. Yustus salah satu murid Yesus dari 70 murid. Nanti saya kasih ayat. Kalau Yustus adalah murid Yesus menikah umur berapa? Kok Yustus udah umur 30-an waktu Yesus mati? Itu lebih tidak masuk akal lagi Nandar. Aku udah tahu nanti Nandar mau bawa ke situ, tapi biarkanlah dia mendongeng sedikit di atas biar. Ini. Oke, itu aja dari saya, silakan. Oke, terima kasih Bapak Moza dan Bapak Amin. Gurunda, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Bapak Saya Yonatan. boleh izin kepada Gurunda saya. Oke, Ya, boleh Dinda. Saya boleh izin Ustaz Juma, saya boleh menanggapi tidak? Boleh. Silakan. Ya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Gurunda, terima kasih. Kak Ica, boleh nggak layar saya diperbesar? Soalnya saya menampilkan semua data yang dipertanyakan ya. Baik, boleh. Boleh Bapak. Boleh Bang. Luar biasa, terima kasih. Haleluya, terpujilah Allah ya. Oke, saya akan menunjukkan data. Saya mau balikkan kamera terlebih dahulu. Kameranya gimana nih? Balik kamera. Nah ya, sebentar saya tunjukkan data nih. Teman-teman baiklah ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Amin. Kalau di mana ayatnya bahwa Yesus kawin? Ada ayatnya Pak Amin. Tenang ya Pak Amin ya. Kita lihat di dalam Quran surat Ar-Rod ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Di dalam Islam ada 5 rasul ulul azmi, ada Noah, Abraham, Moshe, Yehoshua, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa atau Nabi Yesus termasuk dari salah seorang rasul yang digambarkan berpoligami, saudara, bukan hanya menikah. Nah, lalu ada nggak ayat pendukung yang lain? Bukan hanya Quran surat Ar-Rod ayat ke-38, teman-teman bisa lihat juga di dalam Quran surat Al-Imran ya. Quran surat Al-Imran ayat 36, saya bacakan. Ketika melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia istri melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya namanya Maryam atau Miriam alaiha shalom, serta memohon perlindunganmu untuknya. Jadi neneknya Yesus itu memohon perlindungan untuk siapa teman-teman? Untuk Bunda Maria. Untuk siapa lagi? Serta memohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari setan yang terkutuk. Implementasi dari doa neneknya Yesus ini adalah salah seorang nabi yang ketika melahirkan tidak menjerit karena implementasi dari doa neneknya. Nah, ternyata dari nubuatan neneknya ini, karena perkataan orang-orang soleh terdahulu
itu diijabah oleh Allah. Ternyata Maryam alaihi salam itu memiliki cucu. Nah, kita lihat di dalam kekristenan ada nggak cucu dari dari ini? Ada ternyata teman-teman ya. Di sini disebutkan Yesus Kristus ya, ini dari family tree ya atau pohon keluarga. Yesus itu ternyata berpoligami. Dia menikahi Maria Magdalena dan Kana. Nah, cucu dari neneknya Yesus ternyata ada 3 orang, saudara. Yang pertama ini Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena. Anak yang pertamanya adalah Joseph, son of Kristus. Lalu yang kedua anaknya itu adalah Justus. Lalu yang ketiga itu adalah Tamar. Jadi ada 3 anak dari Yesus. Yang pertama adalah Joseph, yang kedua adalah Justus, lalu yang ketiga adalah Tamar. Dalil dari mana, teman-teman? Ini dalil bukan dari orang Islam. Ini aja bule ya. Ini bule, namanya Cecilia Hogu. Ya. Dari mana Cecilia Hogu ini mengutip? Di sini ada dalilnya sebenarnya. Di sini nih. Nah ini, Search Matthew bla bla bla. Ini silakan di screenshot. Ini bukan asumsi dari saya pribadi. Oke, lalu saya lanjutkan saudara-saudari yang terkasih. Nah, di dalam Lukas 7 ayat ke-38 saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam versi MLT ya. Dan seraya berdiri di sisinya kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air dan mata. Dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Saudari yang terkasih, baik di dalam perspektif Yahudi maupun di dalam perspektif Islam, tidak boleh. Nih saya terdengar suara Ibu Mega, biasanya di TV-TV ada, di TikTok ada viral itu. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh seorang Yahudi dewasa Yahudi dewasa, kecuali pertama istrinya, yang kedua adalah saudara kandungnya. Nah ternyata di sini Maria Magdalena menciumi Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak mau berasumsi juga, ada sebuah buku yang bagus, buku yang ada di hadapan saya dulu banyak ya di online shop teman-teman. Ini bukunya ya. Lagi-lagi buku ini adalah bukan ditulis oleh seorang teolog dari Kristen. Buku ini judulnya adalah Pernikahan Yesus ya, yang ditulis oleh Maggie Whitehouse. Maggie Whitehouse ini adalah seorang teolog yang ahli Yunani ya, tidak ahli terjemahan tapi ahli Yunani. Ini data kekristenan, bukan data dari Islam. Oke, kita lihat nih, tapi objektif ya. Kita lihat saudara, kita lihat di sini di halaman ke-9. Perhatikan baik-baik saudara-saudari yang terkasih. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati adalah masalah kawin. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah, saudara-saudari yang terkasih, menyatakan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh, saudara. Lebih buruk lagi, dia tidak akan dianggap sungguh diterima oleh orang Yahudi sebagai rabi, ya, oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ini halaman 9, buku judulnya ini. Nah, pertanyaannya, apakah ini siapa yang berisik ya? Kak Ica, mohon di-mute dulu kalau boleh. Nggak bisa di-mute ya? Nggak bisa mute, sorry. Di dalam buku itu konsensus orang Yahudi tentang perkawinan itu disepakati. Ya. Ternyata Yesus di dalam hidup dan kehidupannya oleh orang Yahudi dipanggil rabi, saudara. Diterima sebagai rabi. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang rabi adalah menikah. Makanya ada usia di mana di dalam Biblos, di dalam kekristenan itu dikatakan the losing years, tahun-tahun yang hilang. Kenapa mohon maaf ya, kenapa kisah Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat? Karena satu fase yang harus dilalui oleh fase pernikahan. Ada masanya, ya, masa terakhir sebelum menjadi rabi itu ada yang namanya rabi talmidim. Kalau di dalam kuliah kita itu bimbingan skripsi gitu ya, itu syaratnya harus kawin. Nanti saya akan buktikan. Nah, di buku yang tadi saya baca, kalau Yesus tidak kawin tidak akan diterima, bahkan tidak akan disebut rabi. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi? Kita lihat, ya. Kita lihat Markus 12 ayat 32. Perhatikan saudara, lalu ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki mengatakan kepada Yesus apa saudara? Rabi, saudara. Apa guru? Nah, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, apakah betul Yesus dikatakan sebagai rabi? Saya bacakan ya.
Ini adalah Injil Markus pasal 12 ayat 32. Ya, Amar elau hashofer, lalu berkatalah orang-orang ahli Taurat itu, Yapeh. Yapeh itu betul atau cantik atau perfect gitu ya. Yapeh Rabbi. Betul sekali, ini tulisannya ya, res, ada patah, kemudian ada hirik ya, Rabbi. Betul sekali Rabbi. Ternyata orang-orang ahli Taurat menyebut Yesus adalah Rabbi. Sedangkan syarat mutlak seorang disebut Rabbi adalah kawin. Saya bacakan secara lengkap. Amar elau hashofer yafeh Rabbi. Emet, benar tuh. Ini emet ya. Benar. Amarta, apa yang kau kan? She'ehad hu wa in od milbado. Betul sekali guru bahwa dia itu esa, tidak ada yang lain kecuali dia, wahai Yesus. Dan ternyata memang betul yang dikatakan oleh Guru Juma ya, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang menyembah Allah yang esa atau Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tuh. Lalu bagaimana menurut orang-orang Yahudi sendiri, Saudara? Kita lihat nih. Ini adalah sebuah website milik orang Jewish Center Surabaya ORG ya. Jewish Center Surabaya ORG. Jadi ini website milik orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Surabaya ya. Oh, seperti Palen dulu orang Yahudi ya, Yahudi Surabaya. Oke. Nah, ini judulnya menarik. Apakah Rabi perlu menikah? Langsung saja Saudara, karena saya tidak mau seperti mereka panjang lebar. Nah, nih, kita sekarang di sini. Sekarang kita lihat Saudara. Guru sekolah ya. Ini ada alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah. Di dalam Keyahudian, untuk menjadi guru sekolah harus kawin, Saudara. Kalau tidak, ia akan dikucilkan atau yikhud, atau dalam situasi kompromi lain, para ibu yang datang untuk mengatakan anak mereka. Nah, lalu yang kedua adalah imam besar, Saudara, atau imam agung. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Kita lihat apakah Yesus imam yang benar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Ternyata syarat syarat menjadi seorang rabi yang agung itu, Saudara, kawin. Dan buah dari perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena, dengan Lydia, ini dengan Maria Magdalena ya, punya 3 anak. Dan sekali lagi, website-website yang menyatakan Yesus punya anak, atau literasi dan referensi yang mengatakan Yesus kawinan poligami, itu bukan dari Islam, tetapi dari Kristen. Jadi datanya internal mereka sendiri ya, sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yonatan untuk penjelasan. Ya. Kedengaran banget, Pak. Ustaz. Suan Wijaya ya, dari tadi saya katakan bahwa terkait dengan di dalam Islam, Anda nggak mau tahu katanya. Saya nggak mau tahu tentang Nabi Muhammad. Ya itu Nabi Muhammadmu itu, tapi minta dalil. Jadi di Islam itu kamu boleh poligami dengan syarat apa? Adil. Tapi kamu tidak akan bisa berlaku adil. Itu dalam Al-Quran dijelaskan. Dalam surah An-Nisa ayat 129. Kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil, tapi syaratnya harus adil. Ini artinya apa? Ini artinya suatu perintah yang dibuka kemudian ditutup. Kamu boleh poligami dengan syarat adil, tapi kamu tidak bisa adil, kamu tidak bakalan bisa adil. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya dibuka tapi ditutup. Artinya monogami, bukan poligami. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Tapi kemudian ketika ada oknum yang berpoligami dengan syarat-syarat yang tadi, maka itu tidak dilarang. Makanya satu-satunya agama yang memerintahkan cukup 1 istri, saya katakan sekali lagi, cuma Islam. Boleh poligami, tapi harus adil. Tapi adil itu nggak bisa, berarti sama aja nggak bisa. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian saudara Amin Wijaya tadi mengatakan saya salah tafsir, saya salah ini, salah itu, Bung. Saya katakan kepada saudara Amin Wijaya, ya. Kalaupun ada di dalam kitab saudara itu larangan poligami misalnya, meskipun tak ada, larangan menjadi gay, larangan menjadi lesbi, larangan menikah dengan binatang dan seterusnya, meskipun itu ada dalilnya di dalam kitab saudara. 1, gereja-gereja membolehkan nikah sejenis. Itu. Kedua, dengarkan baik-baik. Ini dalam kitab saudara. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Perintahnya memang jangan kamu berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau di dalam ajaran saudara itu berbuat dosa apapun, saudara tidak usah khawatir. Kenapa? Ada Yesus sebagai hilasmos. Hilasmos itu dalam bahasa Yunani artinya adalah penebus, pendamai yang menghapuskan. Jadi inti dari kitab saudara, jangan berdosa.
jangan berzina, jangan poligami, jangan poliandri, jangan melacur, jangan mencuri, jangan, dan jangan. Tapi kalaupun kalian lakukan, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai apa? Pendamai. Gak perlu khawatir kalian, itu dalil, Bung. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan, nggak boleh, di Kristen itu nggak boleh, jangan khawatir, kata kitab Anda. Karena kalau Anda melakukan dosa-dosa tersebut, ada Yesus sebagai pendamai. 1 Yohanes 2 nomor 2. Jadi mulai sekarang, nggak usah munafik. Lakukan apa aja yang Anda inginkan. Toh ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu dikatakan di dalam kitab saudara. Jadi nggak usah khawatir, saudara Amin Wijaya. Jangan munafik. Oh, saya nggak boleh poligami, saya nggak boleh berzina, saya nggak boleh ini. Kenapa nggak boleh rupanya? Berdosa. Tapi, sudah pernah baca dalilnya 1 Yohanes 2 nggak? 1 Yohanes 2 nomor 2 nggak? Bahwa sekalipun kamu berdosa, jangan kamu takut, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Baik dosa apa dosa apa dikatakan dalam kitab saudara, baik dosa kita maupun dosa dunia. Jadi kalau hari ini kita melihat orang Kristen, pendetanya, pastornya, apalagi pendeta-pendeta di gereja itu kedapatan ini dan itu, jangan khawatir, ada Yesus sebagai pendamai. Itu Pak Amin Wijaya, sadarilah itu ya, bahwa memang ya jangan. Tadi di awal saudara mengatakan Yesus itu datang menggenapi. Jadi kalau sudah menggenapi, maka yang tadinya babi haram menjadi halal. Ini konsep dari mana, Pak? Yang dikatakan menggenapi itu menyempurnakan. Menyempurnakan itu melengkapi. Babi haram kok ketika digenapi jadi halal. Piye to, Mas? Itu yang ngajarin sopo? Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat, artinya datang menegaskan, menekankan, menyempurnakan, bukan menghilangkan. Tapi itu wajar. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan. Kalian itu pentuhan Yesus. Ingat Bung. Di kalangan Bani Israel akan muncul serigala yang nyamar Bani Israel. Ingat itu ya. Yesus mengatakan waspadalah terhadap serigala-serigala yang menyamar domba. Berarti ada non-Yahudi yang akan menyamar-nyamar sebagai Yahudi. Apakah Islam nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Hindu nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Buddha nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi, kemudian menganggapnya itu sudah dibatalkan dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Itulah kalian. Jadi kalau hari ini Pak Amin Wijaya lagi pingin makan daging manusia, makan aja Pak. Nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir Pak, karena ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 dan seterusnya. Satu perikop Anda baca sekalipun, itu legalitas terhadap Kristen melakukan perbuatan apapun. Maka wajar Pak kalau seorang pendeta menikahkan manusia dengan anjing. Ada itu Pak di video. Kalau pendeta dengan jemaatnya semua pada telanjang ibadah di gereja, wajar. Wajar kalau seorang pendeta menikahkan laki dengan laki, wajar Pak. Karena di dalam kitab Anda ada legitimasi melakukan apapun itu. Karena ada Yesus sebagai pendamai. Selamat datang kepada kewarasan. Mudah-mudahan Anda bisa sehat. Demikian, lanjut. Oke, terima kasih Bang Juma. Mau ditambahi Bang Yonatan? Tadi Bang Yonatan sudah kan ya? Oke, sekarang kita kembali ke Bapak Amin Wijaya dan Bapak Mozart ya. Boleh disampaikan ke Bapak Amin atau Bapak Mozart duluan? Silakan. Itu saya mau minta si Nanda tadi yang di surat Ali Imran berapa itu? Yang doa ibunya Yesus. Ali Imran berapa? Ayat 36. Al Imran ayat ke-36. Yes, Al Imran ayat ibunya Yesus, 36. Sebentar ya, sebentar. Tadi saya kira ayat 38. Oke, dia mengatakan bahwa ini adalah doa ibunya Maryam bla 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 untuk anak cucunya, padahal di surat Al Imran ayat 36 dijelaskan, maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-lakinya tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ini dijelaskan adalah doa istri Imran. Doanya untuk Maryam. Untuk Maryam. Makanya kalau dibawa tentang Yesus menikah, Yesus mempunyai keturunan, dijelaskan, tolong mintakan ayatnya di dalam Al-Quran bahwa ada keturunan daripada keturunan Maryam. Siapakah nama cucu-cucunya Maryam yang ada di dalam Al-Quran? Ayatnya tolong ditampilkan ke saya. Ayatnya. Siapakah nama anak-anaknya Nabi Isa? Siapakah nama istrinya Nabi Isa?
Anda harus bisa membuktikan ayat yang Anda bawakan. Di sini tertulis, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya kepada anak-anak keturunannya. Jadi tolong bawakan, Anda perkuat ayat yang Anda bawa sendiri, ini bumerang untuk Anda. Bawakan ayatnya, siapakah nama istri daripada Nabi Isa di dalam Al-Quran. Jangan mengambil dari Alkitab. Siapakah nama cucu-cucunya daripada Maryam. Anda cari sekarang, gitu. Saya kasih waktu, ini masih ada waktu. Anda cari di dalam ayat Al-Quran, cucu-cucunya Maryam, keturunnya daripada Nabi Isa. Siapa anaknya, siapa cucunya Nabi Isa. Matang-matang dulu. Anda perkuat ayat tersebut, bumerang bagi Anda. Terus, nah, dia membawakan seorang perempuan yang meminyakinya, lalu dia sangkut pautkan itu dengan pernikahan di Kana. Anda seorang pengacara, seorang intelektual, ya. Anda harus bisa membaca konteksnya. Jangan mencomot satu ayat disambungkan dengan Kana. Di dalam ayat Lukas tersebut, seorang perempuan yang terkenal yang sebagai berdosa, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Yesus ada di rumah orang Farisi. Bukan pernikahan Yesus. Datanglah ia membawa buil-buil pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut. Kemudian ia menciumi kakinya dan minyaknya dengan minyak wangi tersebut. Dan dijawab deh, jika ia ini nabi, tentulah ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Perempuan itu adalah seorang berdosa. Logikanya di mana? Otaknya di mana dipakai kalau dikatakan jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang yang perempuan yang menjamahnya itu, seorang yang berdosa, yang sedang meminyaki. Apakah ketika ada dalam pernikahan ada orang berkata begitu? Kan jaga sembung bawa golok. Apakah ada orang menikah? Dituliskan di sini, ketika perempuan yang berdosa itu tahu Yesus ada di rumah orang Farisi. Masa orang yang sedang menikah, ada Yesus pengantin pria ada di rumah orang Farisi, lalu wanitanya tidak tahu, pengantin priaku kemana ya? Oh, ada di sana, aku ke sana. Jaga sembung bawa golok. Sudah jelas-jelas dikatakan begitu. Perempuan itu mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi. Dia datang membawa buil-buil untuk meminyaki kakinya. Perempuan berdosa itu. Maka orang-orang di sana berkata, kalau ia nabi, ia pasti tahu siapakah perempuan ini. Lalu Yesus mengingat mereka, engkau melihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Artinya Yesus telah, tahu gak apa? Bertamu. Masa seorang pengantin pria ada bertamu lalu terjadi pernikahan? Ini kan konteksnya berbeda dengan konsep pernikahan di Kana, jaga sembung. Ketika aku datang ke rumahmu, engkau melihat aku masuk ke rumahmu, maka engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Murid-muridnya mana ini kok nggak membasuh kakiku kok nggak dibasuh. Tapi perempuan ini tiba-tiba datang ketika mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi. Sambungannya di mana dengan pernikahan, jaga sembung. Dan tentang Maria di Yohanes 11 ayat 1 sampai 4, ada seorang yang sakit, Lazarus. Ada yang bernama Maria, adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Adakah seorang pengantin wanita memanggil suaminya dengan Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Sampai terpisah. Sampai mengirim kabar. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Dijelaskan, Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan. Bukan Maria adalah istri Yesus. Ini kan jaga sembung, Sinandar. Lalu di Yohanes 12 ayat 3 dan 8. Maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya. Lalu ia meminyaki kaki Yesus. Ya, Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Di situ Yudas melihat, mengapa tidak kau jual saja itu minyak wangi? Mengapa engkau harus habiskan di sini, tidak menjual dan bagikan kepada orang miskin? Kok bisa berani Yudas kalau itu pernikahan? Yudas menegur. Kalau memang itu pernikahan. Kenapa Yudas bisa berkata, kenapa tidak dibagikan saja ke orang miskin lalu menjual? Lalu Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Pada saat Maria sedang meminyaki kaki Yesus, mengurapi dengan minyak dan sebagaimana, itu Yesus mengatakan mengingat hari penguburanku. Halo, jelas gak suara saya? Sister, Jelas, jawab semua nih gambar ini. Jelas. Jelas ya?
Jelas Jadi bukan tentang pernikahan, sister. Ya, tolong nanti Yohanes 12 ayat 3 sampai 8 dengan jelas, untuk biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku, bukan pernikahanku. Jaka sembung lagi. Nah, tentang pernikahan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 9. Pada perkawinan di Kana, di situ dikatakan ya, mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saat ku belum tiga? Adakah pengantin pria sedang duduk-duduk, sedang tidak ngapa-ngapain, lalu ibunya datang? Pasti sedang melayani tamu dan sebagaimana. Yes. Come on, come. Masakah ada pengantin pria disibukkan? Sebelum pernikahan Kana itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dahulu, nanti aku akan menyusul. Adakah seorang pengantin pria tidak standby di tempat pernikahannya? Kan ini jaga sambung. Malah murid-muridnya yang datang di pernikahan Kana. Pernikahan Kana dengan yang minyak yang diurapinya itu jauh banget peristiwanya. Pada saat Yesus bertamu di tempatnya orang Farisi dengan pernikahan Kana, ketika Yesus dan murid-muridnya diundang. Yohanes 2 ayat 1 dan 9. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu jelas dikatakan. Hello, jaga sembung bawa golo. Sidorus, selamat datang di kebenaran. Anda mau framing Alkitab, Alkitab mampu menjawabnya. Dan juga tentang rabi itu harus menikah, yang bukan dibawa dari Alkitab tetapi dari asumsi beberapa orang. Beberapa teks. Menjadi satu pertanyaan menarik. Apakah Yesus itu rabi menurut orang Yahudi pada saat itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Bawakan ayatnya di mana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memanggil Yesus itu rabi. Tidak ada. Yang ada adalah murid-muridnya. Jadi Yesus tidak pernah dianggap rabi oleh ahli Taurat dan Farisi. Tetapi Yesus dianggap apa? Matius 9 ayat 2 sampai 3. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Yesus bukan dianggap rabi oleh ahli Taurat dan Farisi, tetapi seorang penghujat Allah. Matius 26 ayat 64 sampai 66. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah Allah di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Yesus baik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan imam besar orang Yahudi pada saat itu tidak pernah mengatakan Yesus itu rabi, tetapi mengatakan sebagai penghujat Allah. Untuk semua, ini room diskusi, tanya jawab, pakai data. Yang saya katakan, tidak mengurusi imanmu, tidak mengurusi poligami ranahmu, karena Anda mau memaksakan, mencoba untuk bisa dimengerti di dalam kekristenan, bisa diterima di dalam kekristenan. No, kekristenan tidak pernah menerima. Kekristenan hanya bisa menghormati, itu ranah imanmu. Tetapi ketika di dalam diskusi, wajib harus pakai data. Di dalam diskusi tidak boleh memaksakan. Iman ranah Anda harus dipaksakan ke dalam kekristenan. Itu tidak boleh. Selalu dikatakan akhlak, itu akhlak. Yang saya tanyakan, bawakan ayatnya di dalam Al-Quran Anda. Ketika suami ingin berpoligami, harus izin istri. Dari tadi Anda mengatakan tidak secara jelas, cuma akhlak suami kepada istri. Tapi bukan ketika ingin menikah, ingin berpoligami. Anda tidak bawakan satu ayat pun dari tadi. Ambil itu berapa kan? Help mama. Adil dalam poligami. Dia bilang di dalam keislaman adil harus dalam berpoligami. Emang gua pikirin itu ranah imanmu. Gua nggak pernah nanya tentang adil dalam berpoligami. Gue tidak pernah nanya. EGP, jangan kegeeran semua dan jangan asal ketika menjawab. Penonton semuanya host, apakah saya ada menyinggung tentang keadilan dalam berpoligami? Tidak ada. Tidak ada. Yang saya tanyakan adalah mana ayatnya ketika suami ingin kawin lagi poligami harus meminta izin istri. Itu pun dari perkataanmu harus izin istri. Dari perkataanmu lah saya minta ayatnya di dalam Al-Quran. Anda bisa berkata-kata tetapi tidak menampilkan ayat. You open TV. Ayatnya Anda tidak banyak tampilkan, tapi Anda meminta kekristenan untuk menampilkan Anda, menampilkan banyak ayat untuk Anda. Jangan jadi munafik. Lakukan ketika diminta ayatnya keluarkan, termasuk Nabi Isa Al-Masih itu menikah. Nandar itu sudah dijawab sama Alif tadi. Saya meminta ayat
Nabi Isa Al-Masih itu menikah di dalam Al-Quran. Dan juga tadi ingat Nandar, ya Anda harus bisa perkuat ayat tersebut. Keturunan Maryam itu siapa saja? Siapa istrinya Nabi Isa Al-Masih? Siapa anaknya Nabi Isa Al-Masih, cucunya Maryam? Siapakah cucunya Nabi Isa Al-Masih? Siapakah cicitnya daripada Maryam? Kau tampilkan untuk perkuat ayat tersebut. Ingat, Al-Quran tidak boleh ada satu pun pertentangan di dalamnya, Nandar. Kau harus membela Al-Quranmu. Tentang LGBT semua, larangan LGBT, ya kan? Banyak gereja buktinya menikahkan. Tidak semua gereja, hanya segelintir kecil gereja yang menikahkan. Tetapi itu bukan ajaran. Tunggu bentar ya bro. Saya lagi live bentar. Itu bukan ajaran. Sudah dijelaskan tadi. Bantahan-bantahan tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Sama seperti Islam tadi saya mengatakan, tidak boleh ada LGBT di dalam Islam. Tetapi Anda cek di Google, Anda cek di YouTube, LGBT di Arab, LGBT Muslim menikah, imam gay di Australia. Banyak. Tetapi ketika ada LGBT Muslim menikah, ada imam gay di Australia, ada LGBT di Arab, apakah harus disalahkan tentang Islamnya, tentang Al-Quranmu semua? Apakah Al-Quranmu harus disalahkan? Imammu harus disalahkan? Islammu harus disalahkan? Kalau memakai paradigmamu, ya kan, yang tetap menyalahkan iman kekristenan, Alkitab kekristenan yang Anda bawa, berarti Anda juga harus bisa menyalahkan hal ini. Tapi saya tidak melakukan seperti Anda. Saya berbeda dengan Anda. Saya menghargai perasaan orang, saya menghargai perasaan manusia, saya menghargai perbedaan agama. Tidak seperti Anda. Islam tidak mengajarkan LGBT. Tetapi kalau ada oknum-oknum dalam Islam yang melakukan LGBT, itu mereka telah melanggar ajaran daripada Islam, ajaran daripada Quran. Di sini kita edukasi penonton, siapakah karakter yang jauh lebih baik. Kalau kesalahan daripada umat tidak diserempetkan kepada ajaran agamanya. Karena ajaran agama, dua agama, Islam dengan Kristen, melarang LGBT. Ajaran Yesus, jangan berzina, banyak. Matius 5 ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Matius 19 ayat 18, jangan membunuh, jangan berzina. Markus 10 ayat 19, jangan mencuri, jangan berzina. Lukas 18 ayat 20, jangan berzina. Roma, jangan berzina. Dan tadi dia mengatakan, tadi saya di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Cuma ini hanya mengambil satu ayat. Kebanyakan Suma perhatikan semuanya. Ketika Anda berdiskusi dengan Suma, dia hanya mengambil satu ayat, memotong ayat-ayat. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang antara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Untuk seluruh dunia, bukan untuk kekristenan saja, seluruh dunia semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Kalau Anda tidak menuruti perintahnya, Anda pendusta. Dikatakan dilarang berzina, tapi Anda berzina, dikatakan Anda pendusta. Dalamnya tidak ada kebenaran. Dan barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Anda melanggar perintahnya, Anda seorang pendusta juga. Ya, jadi ini ayat bukan untuk kekristenan, untuk pendamai, tetapi untuk segala dosa kita semua, dosa seluruh dunia. Silakan, Sister Simosat, saya ada tamu bentar ya. Oke, baik, boleh dilanjut, Abang Moza. Iya, Untuk jadi tanggapannya. saat ini detik ini pun saya akan menunjukkan dongeng-dongeng yang selalu Nandar bawah tentang Yesus menikah. Pertama, sebelum ke Nandar, karena sedikit panjang, saya ke Bang Suma dulu. Bang Suma tadi mengambil ayat Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah pendamai. Ya, tetapi Bapak jangan mengambil satu dua ayat Alkitab untuk menyimpulkan suatu kitab. Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam Yohanes itu jadi semua orang Kristen bebas berbuat dosa. Sudah ada pendamai, kita bebas melakukan dosa saja. Oh Pak, baca Pak Alkitab. Baca keseluruhan Alkitab. Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus mengatakan, jika engkau adalah domba-dombaku, engkau harus mengikuti aku, karena domba-dombaku mendengar suaraku. Wahyu 3 ayat 14, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Untuk itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Kasihilah sesamamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, jangan berbuat jahat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengawini istri sesamamu atau istri menantumu. Lalu kalau Bapak hanya mengambil satu ayat, lalu ayat-ayat itu mau dikemanakan? Yang dimaksud Yohanes Yesus adalah penamai kita, adalah Yesus yang menebus manusia dari dosa. Yesus adalah perantaraan untuk menebus manusia sebagai dosa, seperti dalam perjanjian lama 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan firman-Nya. Itu sudah sangat jelas Pak Suma. Jadi jangan ambil satu ayat untuk menyimpulkan satu Alkitab. Padahal banyak-banyak ayat Alkitab. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa jangan berbuat dosa. Kasihilah sesamamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan membalas untuk mereka yang menganiaya kamu. Balaslah mereka yang berusaha berbuat dosa kepada kamu. Tidak. Yesus mengatakan dengan sangat jelas. Oke? Jadi pendamai yang Yesus maksud itu sudah sangat jelas di Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi pendamai yang Yesus maksud itu adalah harus percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Sang Mesias, firman Allah yang maha tinggi. Itu sudah sangat jelas. Dan kembali ke Nandar. Saya bahas satu-satu tentang Rabi. Benar seperti yang Nandar katakan bahwa Rabi yang melayani Yom Kippur harus menikah, itu betul. Harus menikah yang melayani Yom Kippur. Tetapi semua Rabi tidak melayani Yom Kippur. Di dalam Yahudi ada dikenal sebagai Rabi Ben Asai. Rabi Ben Asai adalah julukan bagi rabi-rabi yang tidak menikah. Dalilnya Talmud Yevanov ayat 63b. Itu ayatnya jelas Nanda. Tidak semua Rabi menikah karena apa? Mereka merujuk dalam Yeremia 16 ayat 2. Nabi Yeremia pun tidak menikah. Jadi ada Rabi yang mengikuti gaya hidupnya Nabi Yeremia. Mau lebih jelas saya baca ayatnya. Yeremia bentar. Yeremia 16 ayat 2 bentar. Mana nih Yeremia? Nah ini. Yeremia 16 ayat 2. Bunyi firman Tuhan begini. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Nabi Yeremia tidak menikah. Jadi ada rabi-rabi yang mengikuti Nabi Yeremia. Mereka dinamakan Rabi Ben Azai. Itu ada di Talmud Yebamot 63b. Dan kalau Nanda gak usah jauh-jauh, tahun 2019 kemarin ada juga seorang Rabia, namanya Rabia Atmawiyah ya, kalau tidak salah. Dia kan tidak menikah juga. Lalu mana alasan Anda mengatakan semua Rabi harus menikah? Rabi yang mengurus Yom Kippur memang harus Rabi yang menikah, tetapi tidak semua Rabi menikah. Itu untuk Rabi. Dan yang kedua, saya mulai dari lucu sekali. Anda mengambil blogspot pohon keluarga. Blog itu juga bisa saya buat sendiri. Saya memakai profil orang Arab, lalu saya menulis contoh baginda Nabi Muhammad mempunyai istri 27. Lalu Anda mengambil itu sebagai dalil, kan lucu. Dan lebih lucunya Nanda, di situ ditulis Yustus berumur 37 tahun, dia mengutip Matius yang Yesus mengutus 70 muridnya. Yesus aja mati umur 33 tahun. Bagaimana mungkin Yesus masih hidup 32 tahun, anaknya sudah berumur 37 tahun, Nandar. Akalmu ada di mana, Nandar? Jangan mendongeng-mendongeng. Tapi lucunya dayang-dayang Anda di bawah ini nalarnya nggak nyampe. Masa mereka bisa berpikir Yesus berumur 32 tahun, anaknya Yustus sudah berumur 37 tahun, kan aneh. Dan yang soal kita Barnabas, hello. Lucu Nanda. Di Barnabas kamu kan cuma kutip buku, kamu belum baca ayatnya ya. Di dalam kitab Barnabas tidak ada nama Yesus atau Yesua. Tetapi pemanggilan dalam Yesus di kitab Barnabas ditulis Hasrat Isa. Sejak kapan orang Ibrani panggil Yesus Isa? Dan di kitab Barnabas, saya kasih satu pasal saja ya, pasal 19 ayat 2, kau baca. Di situ Yesus tidak memegang gelar Al-Masih, bertentangan dengan kitab Anda. Jadi kalau Anda mengambil kitab Barnabas untuk membuktikan kitab untuk Yesus menikah, Anda harus menerima konsekuensi seluruh ayat Alkitab tentang Isa di dalam Al-Quran Anda runtuh, hancur. Nandar. Itu kamu dapat percaya, tampilkan saja kitab Barnabas pasal 19 ayat 2. Dan keseluruhan nama Yesus dalam kitab Barnabas ditulis begini, Hasrat Isa. Sejak kapan orang Yahudi memanggil Yesus Hasrat Isa? Kayak Nur Muhammad aja. Kan dan kitab itu ditulis dalam bahasa Itali. Nandar. Cobalah begini, kalau berdiskusi bawa data yang valid, jangan mendongeng. Kan sudah saya katakan berulang kali Nandar, jangan mendongeng di sini. Lucu dan sangat lucu. Kalau kamu mau bahas kitab Barnabas, oke, saya tampilkan ayat satu-satu. Karena dalam kitab Barnabas juga ada mengatakan bahwa nabi dari Arab adalah nabi palsu.
Dan di dalam kitab Barnabas, contohnya pasal ke-6 dengan jelas saja, pasal ke-6 kau baca kelahiran Yesus tuh di kitab Barnabas ditulis pada pasal ke-6. Di situ Yesus lahir di kandang domba kota Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma seperti yang Quran Anda tulis. Jadi Anda hanya ambil satu ayat kitab Barnabas untuk menikah, tetapi meruntuhkan banyak ayat di dalam Al-Quran Anda. Jadi stop mendongeng di sini, itu aja dari saya. Silakan Kak Hos. Oke, terima kasih. Dor, Bagaimana Pak selamat Ami? datang di Saudara kebenaran. dalam Tuhan. Ya, Dor, selamat Saudara, datang di kalau kebenaran saudara Alkitab. perhatikan video tadi, ya, pemuda yang menjadi lawan bicara daripada Juma mengatakan ke Juma bahwa Kristen tidak ada hubungan dengan iman si Juma. Kristen hanya bisa menghargai imannya Juma, tetapi tentu saja tidak mengimani apa yang diimani oleh Juma, ya, tentang Isa Al-Masih, tentang Nabi Muhammad, dan tentang yang lainnya. Kami hanya berurusan dengan Alkitab. Kami hanya berurusan dengan Tuhan kami, ya, Allah Tritunggal. Kami juga hanya berurusan dengan Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah yang telah datang ke dunia ini membawa keselamatan bagi orang percaya. Ya, tugas kami adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga yang telah dicatat di dalam Alkitab kami, Alkitab yang kami percaya sebagai firman Tuhan,